Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat GERD, sahabat anxiety dimanapun teman-teman berada. Jumpa lagi dengan saya, Yogi Pradana Marta. Saya hipnoterapis yang punya pengalaman sakit asam lambung selama 1 tahun di tahun 2018 dan sekarang sudah sehat walafiat. Oke, teman-teman, saya mau bahas beberapa pertanyaan. Nanti tak bahas 4 pertanyaan aja yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman para pejuang sehat ya, para pejuang asam lambung yang biasanya ditanyakan di kolom-kolom komentar, entah di TikTok ataupun di YouTube. Nanti tak jawab satu persatu melalui video-video kayak gitu ya. Tetapi jangan lupa nanti video ini di-share, jangan lupa dibagikan, dan teman-teman yang belum subscribe silahkan di-subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman gitu ya. Dan nanti kalau misalkan teman-teman pengen konsultasi dengan kami YPM Hipnoterapi, teman-teman bisa menghubungi nomor admin yang saya cantumkan di kolom deskripsi atau nanti tak tuliskan di situ gitu ya. Nanti untuk komentar-komentar ataupun untuk pertanyaan-pertanyaan juga saya tampilkan di sini gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja tanpa basa-basi. Jadi di video ini saya bahas 4 pertanyaan ya yang seringkali ditanyakan. Dan nanti teman-teman kalau mau bertanya silahkan tanyakan aja di kolom komentar kayak gitu. Insya Allah saya jawab satu persatu. Dan perlu teman-teman ingat, asam lambung itu memang keluhannya luar biasa. Tetapi sebenarnya asam lambung itu bukan penyakit yang sangat berbahaya kayak gitu, bukan. Ya, dikit-dikit kita minta ke UGD, dikit-dikit kita minta infus, dikit-dikit kita minta di apa kayak gitu, enggak. Jadi bukan sebuah penyakit yang sangat berbahaya gitu, enggak. Jadi nggak usah terlalu khawatir karena semakin dikhawatirkan semakin menguat sensasi dan keluhannya. Oke, lanjut kita pertanyaan pertama ya. Ini pertanyaan dari sahabat Aprilia 96. Jadi pertanyaannya adalah ini. Baru kemarin malam kambuh tengah malam langsung OTW IGD Bang. Nah, ini saya komentari. Jadi memang orang sakit asam lambung itu yang terutama yang ada anxiety disorder atau kecemasan yang tinggi, kecemasan berlebihan. Ketika kita datang ke rumah sakit, ke UGD, belum diapa-apain aja kita biasanya di situ sudah merasa nyaman, sudah merasa sembuh. Nah, teman-teman rasain hal itu juga enggak sih? Jadi ketika kita di rumah ngalamin panik yang luar biasa, terus kemudian pada waktu kita dibawa ke UGD, belum diapa-apain aja udah merasa hilang nih keluhannya, hilang nih gejalanya, hilang nih sensasinya, gitu. Kira-kira kenapa sih teman-teman ya? Nah, jadi yang saya maksud adalah kita perbaiki pola pikir itu adalah di situ, teman-teman. Kadang-kala penyakit yang kita alami itu adalah penyakit fiksi gitu loh ya, sebenarnya nggak nyata, kadang-kadang seperti itu. Jadi karena saking tingginya kekhawatiran kita, saking tingginya kecemasan kita, jadi dia itu meruntuhkan logika-logika kita gitu ya. Saking khawatirnya nih kita dengan kondisi tubuh kita yang sebenarnya itu nggak apa-apa sebenarnya teman-teman, nggak apa-apa gitu loh. Faktanya apa ya, ketika kita datang ke UGD belum diapa-apain aja kita udah merasa sehat, kita udah merasa tidak terjadi apa-apa gitu. Itu karena apa? Karena ketika kita datang ke UGD, mindset kita itu adalah di sini banyak orang yang nanti bisa menolong saya ketika saya terjadi sesuatu hal. Di sini saya merasa tenang, di sini saya merasa aman. Intinya begitu aja. Jadi saran dari saya, teman-teman bisa menciptakan rasa tenang, rasa nyaman setiap hari. Seolah-olah teman-teman ini sedang berada atau sedang dikelilingi sama dokter, dikelilingi sama perawat. Nah, kayak gitu. Jadi intinya di situ aja, ciptakan rasa nyaman, ciptakan rasa tenang. Nah, gitu ya. Itu kuncinya cuma di situ ada, di kecemasan yang tinggi itu. Dan ketika teman-teman berada di rumah sakit, Anda ini merasa udah dekat dengan pertolongan kayak gitu. Jadi tenang. Gitu. Jadi sebenarnya nggak terjadi apa-apa. Itu karena cemas dan khawatir atau panic attack aja. Oke, pertanyaan kedua itu dari Kak Indria. Saya udah 18 tahun belum sembuh, tapi dicek semuanya sehat, minta tolong dong cara penyembuhannya. Wow, luar biasa nih, 18 tahun sakit belum sembuh. Jadi kalau menurut saya, kalau udah 18 tahun sakit nggak sembuh-sembuh, itu yang perlu banget diperbaiki adalah pola pikirnya. Ya, pola pikirnya. Saya yakin untuk pola makan sudah menjaga banget, pantang makanan sudah. Makanan yang mengandung gas, makanan yang pedas, asam, berminyak, coklat dan sebagainya dan kawan-kawannya, saya yakin sudah pasti dipantang dan dihindari. Ya, berarti kita perlu gali permasalahan pikiran apa yang menjadi problem dalam kehidupan sahabat kita, siapa tadi? Mbak Indri itu ya, Mbak Indri itu. Gitu. Jadi stres yang berkepanjangan itu bisa memicu produksi asam lambung.
cemas itu juga bisa mempercepat atau memperbanyak produksi asam lambung, meningkatkan kadar asam lambung juga. Kayak gitu teman-teman, takut, gelisah kayak gitu. Kita merasa sakit, itu nanti juga efeknya hormon kortisol kita meningkat, asam lambung kita juga meningkat. Gitu. Jadi saran saya adalah perbaiki pola pikir. Entah cari dulu problem-problem yang ada pada pikiran kita, nanti diselesaikan. Kayak gitu. Kalau kelingan itu kenapa ya Bang? Oke, dari Night Saturday, kelingan. Pertama, teman-teman ketika kelingan, yang harus teman-teman perhatikan adalah coba dicek kadar gula darah. Kalau kadar gula darahnya itu nanti normal, ya normal. Nah, nggak tinggi atau nggak rendah, itu memang dari asam lambungnya. Asam lambung produksinya tinggi itu memang bisa mengakibatkan kelingan, teman-teman. Gitu ya. Dan untuk sebenarnya kalau misalnya kita pengen ngatasin kelingan secara khusus itu nggak ada. Tapi ketika asam lambung kita ini sudah stabil, lambungnya udah mulai sehat, kelingannya itu juga perlahan-lahan menghilang gitu loh. Saya pun ngalamin seperti itu tahunan dulu itu, teman-teman. Kelingan, jadi kayak mau kelingan itu seperti hilang keseimbangan, seperti mau jatuh, seperti mau roboh, seperti mau pingsan. Tapi biasanya tanda-tandanya itu kalau misalkan gula darah yang rendah itu ada keringat dingin, sama ada gemeteran berkunang-kunang. Gitu. Tapi kalau misalkan nggak keringat dingin, nggak berkunang-kunang, itu biasanya memang dari lambungnya belum beres gitu loh, belum terlalu beres kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting tetap dilatih meskipun kelingan, teman-teman tetap harus olahraga ringan. Jangan hanya berdiam malas-malasan di rumah, karena itu justru akan memperparah kondisi psikologis dan kondisi fisik teman-teman. Gitu ya. Nah kita pertanyaan terakhir ini ya, pertanyaan terakhir dari sahabat Jamens. Mas Yogi bahas Mas, kenapa setiap hari apalagi bangun pagi sering linglung bengong Mas, sudah fokus saat ngobrol dengan orang lain, badan selalu dalam mode, mungkin ini dalam mode waspada gitu ya, mungkin seperti itu maksudnya. Oke, jadi begini teman-teman, kondisi orang sakit asam lambung disertai dengan kecemasan atau anxiety disorder itu dia memiliki sangat overprotective kepada kondisi tubuh yang dulunya itu kita misalkan nih kerasa sakit kepala itu nggak kita rasain, tetapi sekarang kita ngerasain sakit kepala itu kita udah berpikir jangan-jangan nanti kena ini, jangan-jangan nanti saya kena itu, jangan-jangan ini penyakit berbahaya kayak gitu. Saking overthinkingnya, saking overprotectivenya kepada kondisi tubuh gitu loh. Jadi kondisi kita saking overprotectivenya terhadap tubuh itu menghasilkan hal seperti itu. Jadi kita itu linglung ya, kita merasa fokus tapi sebenarnya nggak fokus. Fokus kita hanya kepada kondisi tubuh. Kita selalu menganalisa kondisi tubuh, kita merasakan detail demi detail kondisi tubuh yang sedang terjadi gitu ya. Sama halnya kalau kita bandingkan ketika kita terkena goresan pisau, ketika kita perhatikan lukanya itu dia kerasa, tetapi ketika kita alihkan dengan aktivitas-aktivitas lain, aktivitas fisik yang lain, tiba itu bahasa Jawa, bekas goresan pisau itu nggak kerasa teman-teman. Bukan goresannya itu hilang atau sembuh nggak, tetapi memang kita alihkan jadi nggak kerasa gitu loh. Jadi awal mula penyembuhan asam lambung dan anxiety itu nanti dari situ. Meskipun ada keluhan, kita alihkan dulu, nggak apa-apa ya. Memang ada keluhannya, tapi kita alihkan aja supaya kita nggak selalu merasakan kayak gitu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, kita nanti jadi terbiasa. Akhirnya keluhan-keluhan ini hilang satu persatu, teman-teman. Saya pun dulu juga sama seperti itu. Jadi gimana? Saya itu bertanya-tanya juga. Bagaimana saya bisa mengalihkan pikiran saya dari kondisi yang saya alami gitu. Padahal ini nyata, kondisinya itu ada, nyata gitu. Tapi setelah saya belajar, memang seperti itu, harus seperti itu. Apapun yang kita rasakan, misalnya tiba-tiba jantung deg-degan, alihkan aja, jangan dipikirin jantungnya gitu. Alihkan ke hal-hal yang lain, misalkan berhitung, misalkan jalan-jalan, misalkan olahraga ringan kayak gitu. Insya Allah nanti turun sendiri, itu karena faktor cemas saja gitu ya. Oke, itu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, cuma 4 yang tak bahas di video kali ini. Semoga bermanfaat, jangan lupa di-share, jangan lupa dipraktekin ya apa-apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen hipnoterapi dengan saya, pengen yang menggunakan audio, nanti bisa check out audio ini ada di kolom deskripsi, ataupun nanti nomor WhatsApp admin kita nanti ada di deskripsi juga. Untuk herbal saya rekomendasikan madu aslamkat untuk teman-teman semuanya ya. Link pembelian juga di deskripsi, nanti silahkan di check out aja.
Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.